Kebetulannya penjelasannya ada di bab Al-Kibru, di mana al-akhlakul karimah itu adalah pintu surga. Wajib, berarti itulah pintu surga itunya. Untuk ke surga itu, pintu surganya itu adalah al-akhlakul karimah. Nah, ini yang kita kaji ini sudah penyakit hati yang ke-11, nah, sudah selesainya, yaitu Al-Kibru. Nah sekarang yang baru nih, penyakit hati yang berikutnya, yang ke-12, yaitu Al-Ghurur. Kalau secara harfiah Al-Ghurur itu adalah apanya? Tertipu, penipu, tertipu, itulah gitunya. Al-Ghurur itu tertipu. Nah, ternyata yang dimaksudnya tertipu di sini ya, jadi orang yang tertipu kena berarti oleh ini al-ghurur. Nah, tertipunya itu karena kan ini kan hati itunya, ini urusan hati, ini penyakit hati. Nah, karena kenapa sampai tertipu, kenapa sampai kena gitu oleh al-ghurur? Karena hatinya itu buta. Tah ieu jadi penyakit hati nama buta dan tuli. Hatinya itu ya buta. Jadi ini al-ghurur itu apa? Buta dan tuli hatinya, buta dan tuli hati. Tah itulah al-ghurur teh. Ya buta dan tuli hati. Bukan mata fisik gitu kan yang buta, bukan telinga fisiknya, telinga jasadnya, bukan mata jasadnya yang buta, bukan telinga jasadnya yang tuli. Kalau apa namanya yang buta itu mata jasadnya, fisiknya, sahabat Rasulullah ada Ibnu Ummi Maktum. Itu kan buta matanya, tunanetra gitu ya, hanya buta mata jasadnya, tapi kan mata hatinya justru sangat tajam. Mata hatinya itu mampu melihat. Nah, Ibnu Ummi Maktum ya contohnya ya. Kalau di zaman Rasulullah ya sahabat yang tuli telinganya gitunya, tunarungu, nggak ada ceritanya, nggak ada hadisnya lah gitunya yang menerangkan ada sahabat yang tunarungu. Kalau yang tunanetra ada Ibnu Ummi Maktum. Tapi kan mata hatinya begitu terang gitu, mata hatinya begitu tajam melihat. Karena kalau mata kan untuk melihat. Ya contohnya di surat Abasa. Ya contohnya di surat Abasa Ibnu Ummi Maktum itu kan yang menjadi sababun nuzul turunnya Abasa, surat Abasa itu kan Ibnu Ummi Maktum. Yaitu kan sababun nuzulnya ya. Ibnu Ummi Maktum datang kepada Rasulullah SAW untuk menanyakan sesuatu nih tentang syariat Islam, yang akan ditanyakan Ibnu Ummi Maktum. Saat itu Rasulullah sedang menghadapi para pembesar Quraisy yang menurut pikiran Rasulullah SAW ini lebih penting, menghadapi pembesar Quraisy itu lebih penting. Menurut pikiran Rasulullah SAW, kalau para pembesarnya ini masuk Islam, tentunya kan pengikutnya, orang-orang di belakangnya ya pastilah akan mengikuti. Nah kan itu sangat wajar bagi seorang Rasul itu kan kalau melihat umatnya taat itu bergembira, kalau melihat umatnya tidak taat itu sedih seorang Rasul, seorang Nabi nih. Nah tentu Rasulullah itu berharap besarnya mereka itu mau masuk Islam. Nah dalam situasi demikian kemudian datanglah Ibnu Ummi Maktum yang secara jasad, secara fisik Ibnu Maktum kan tunanetra, tidak melihat situasi saat itu seperti apa.
Sehingga kan Rasulullah SAW itu, Ibnu Ummi Maktum itu ketika bertanya ya seperti surat Abasa, Abasa wa tawalla, Rasulullah menunjukkan muka tidak senang. Abasa itu bermasa muka menunjukkan tidak senang ya dengan ini terhadap Ibnu Ummi Maktum saat itu. Wa tawalla, berpaling dari Ibnu Ummi Maktum, diacuhkan Ibnu Ummi Maktum terusnya menghadapi pembesar Quraisy. Dan Ibnu Ummi Maktum itu terus bertanya sebelum dijawab oleh Rasulullah SAW. Turunlah gitu kan surat tersebut, teguran dari Allah kepada Rasulullah SAW. Itu di awal-awal kan bagaimana menurut Allah satu orang Ibnu Ummi Maktum yang secara fisik ada kekurangan, yaitu tunanetra, tapi dia Muslim dan dia datang bertanya untuk tentang syariat Islam. Ini jauh bernilai daripada seabrek kafir. Yalah, jadi dari gerombolan kafir sebanyak apapun, menurut Allah ini jauh lebih berharga. Nah, turun ayat tersebut, Rasulullah menyadari ya, kesalahan namanya juga pikiran kan, menyadari yang kemudian ya, segeralah Rasulullah mengubah sikapnya. Dan ternyata bagi Rasulullah itu sangat berkesan gitunya, karena itu memang ayat Quran sihnya sangat berkesan. Sehingga Rasulullah SAW itu apabila bertemu Ibnu Ummi Maktum itu sangat bergembira dan mengatakan, selamat datang wahai orang yang menyebabkan aku ditegur langsung oleh Allah. Nah itunya contohnya kalau Ibnu Ummi Maktum itu buta mata fisiknya, dia tunanetra, tapi mata hatinya tajam. Nah kalau ini al-gurur ini adalah buta mata hatinya, tuli itu pendengaran hatinya. Nah ini yang oleh Allah digambarkan di surat Al-A'raf 179, tah eta gurur eta gitu. Kita baca nih suratnya nih ya. Surat Al-A'raf ayat 179 ini ayat ini ayat yang cukup populer sebetulnya. Kita baca lagi nih ya ayatnya. Al-A'raf surat ke-7 hanya ayat 179. Nah, yang ini nih, auzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad zara'na li jahannama katsiron minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha. Ulaika kalan'am bal hum adol. Ulaika humul ghafilun. Ieu ghafilun kesimpulannya jadi begini, ghafilun jadinya. Dan sungguh kami pastikan menjadi pengisi neraka jahanam banyak dari jin dan manusia, yaitu gitu ya, mereka lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami. Kalau diterjemahnya di sini kurung ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah juga. Dan mereka memiliki telinga, nah tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Tah ieu tah yang jadi ininya gurur gitu, nama penyakit hatinya al-gurur. Kalau secara harfiah gitu terjemahnya gurur itu adalah tertipu. Nah, nanti ternyata yang dimaksud itunya gurur ini adalah orang yang ini buta mata hatinya, tuli pendengaran hatinya. Itulahnya judulnya hanya penyakit ini, penyakit hati ini namanya al-gurur. Kalau secara harfiah itu terjemahnya itu tertipu,
Tapi di sini tertipu itu yang tadi ini ayatnya mereka itu seperti binatang. Ini ya Allah berfirman demikian ya. Yang tadi kan punya hati tidak digunakan untuk memahami, penglihatan tidak digunakan untuk mendengar, kemudian penglihatan tidak digunakan untuk melihat, pendengaran tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, semuanya yang dimaksud. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat. Mereka itulah orang-orang yang lengah, tahyata al-ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang lengah. Nah, al-ghafilun itu orang-orang yang lengah itu yaitu tadi itunya kalau artinya kan semua orang itu dianugerahi oleh Allah mata fisik dan mata hati. Telinga fisik, telinga hati. Kemudian akalnya hati disebutnya akal atau hati atau Allah menyebut tiga ini kadang-kadang dengan qulubun atau kolbun, kadang-kadang fuad, afidah, kadang-kadang al-aqlu. Mereka itu punya mata, hati, mata, telinga atau penglihatan mungkinnya, penglihatan, pendengaran, akal. Pendengaran, penglihatan, hati. Padahal yang dimaksud sama ya. Hanya kadang-kadang Allah menyebut hati, akal, kemudian afidah, hati itu yang dimaksudnya sama. Nah, mereka itu ghafilun itu lengah. Nah, kenapa gitu lengah? Nah, lengahnya itu mereka ini yang disebut di ayat sebelumnya, yang lengah itu yang demikian. Mereka dianugerahi penglihatan tidak digunakan, mereka dianugerahi pendengaran tidak digunakan, mereka dianugerahi akal, kecerdasan hati tidak digunakan. Ini semuanya kan tidak digunakan untuk melihat, mendengar, memahami ayat-ayat Allah. Kalau mata fisik orang kafir juga digunakan untuk melihat nggak matanya? Iya, karena memang mata itu fungsinya melihat. Tapi Ibnu Umi Maktum kan yang tunanetra, mata fisiknya, mata lahirnya, mata jasadnya tidak berfungsi, tapi mata hatinya tajam. Nah, yang ini yang ghafilun, yang lengah itunya, yaitu orang yang dasarnya penyakit hati gurur itu orang yang tidak menggunakan tiga anugerah ini, pendengaran, penglihatan, akal. Eta penyakit hati yang tidak menggunakan tiga anugerah tersebut. Nah, penjelasannya sekarang nih. Ini muqaddimahnya nih ya. Al-Ghurur itu muqaddimahnya demikian nih. Inna miftahas sa'adati al-tayakkuzu wal fatonah. Sesungguhnya kunci kebahagiaan itu adalah tayakkuz. Tayakkuz itu terjaga selalu selalu siaga, artinya tidak lengah kan. Kalau siaga itu artinya kan tidak lengah. Nah, lengah di sini maknanya apa gitu? Lengah, lalai, lengah gitu. Apa sih yang dimaksud al-ghafilun di ayat tadi? Allah menyebut ulaika humul ghafilun. Mereka itu orang-orang yang ghafilun terjemahnya lengah, lalai gitulah hanya. Yang seperti apa? Itu yang tadi gitu kan di ayat tersebut. Mereka itu diberi hati, diberi pendengaran, diberi penglihatan. Semuanya tidak digunakan gitu untuk memahami, mendengar, melihat ayat-ayat Allah. Nah, itulah yang disebut ghafilun. Inna miftahas sa'adati at-tayakkuzu wal fatonah. Sesungguhnya
kunci kebahagiaan itu adalah tayakuz. Ya, tayakuz itu kebalikan dari yang tadinya yang gofilun. Artinya makna di sini adalah menggunakan. Berarti kalau tadi yang gofilun itu yang tidak menggunakan anugerah, 3 anugerah dari Allah yang tadi. Kemudian, nah kalau di sini at-tayakuz itu kebalikan dari gofilun. Kalau secara harfiahnya tayakuz itu yang selalu siaga. Tidak lengah kan, artinya kan kalau siaga kan tidak lengah. Ya, kemudian juga kalau kita satu lagi ini kita lihat surat nanti teh An-Nahl gitu nu eta teh anu pangkal akar gitulah permasalahan bagi manusia itu adalah bodoh. Kenapa? Memang aslinya bodoh. Dan itu jadi masalah gitu bagi manusia kalau dibiarkan seperti aslinya, seperti asalnya. Bodoh itu akar permasalahan, itu pangkal sumber masalah bagi manusia. Ini An-Nahl 78 kalau nggak salah nih ya, yang ini nih. Nah, yang ini nih, benar nih, An-Nahl 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah yang mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan. Ini kalau bahasa Arabnya jumlahnya hal, artinya menerangkan keadaan. Menerangkan keadaan waktu apa? Allah mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian. Nah, waktu keluar gitu dari rahim-rahim ibu kalian, keadaannya la ta'lamuna syai'an, tidak tahu apa-apa. Artinya kalau boleh disebutkan pengetahuannya, memori di otaknya kosong semuanya, nggak ada. Lahir bawa pengetahuan, bawa ilmu, nggak ada, semuanya kosong. Allah mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apapun, la ta'lamun syai'an. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dan Allah menjadikan, memberinya, Allah memberi nih, Allah menganugerahi instrumennya, perangkatnya untuk keluar dari ketidaktahuan, dari kebodohan. Ya, Allah memberi alatnya, perangkatnya. Dia memberi kepada kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Di sini afidah nih. Kalau tadi akan kulub, lahum kulubun, di sini afidah. Maksudnya sama. Jadi disebutlah pendengaran, penglihatan, akal. Itu perangkatnya bagi manusia. Untuk apa? Berilmu. Karena semua manusia dilahirkan dalam keadaan bodoh. Semua bodoh. Kan tidak berilmu kan bodoh sebutannya. Ya bodoh. Tidak ada pengetahuan bawaan gitu. Lahir gitu bapak apal sekian juz. Pedah kerhamilna sok disetel Quran. Kerhamilna teh setel Al-Quran. Eta janin apal. Di mana nggak ada yang tidak ada pengetahuan sedikit pun. Ini aslinya kan, kita menyebutkan ya inilah aslinya manusia. Ketika dilahirkan ke dunia bodoh semuanya, tidak punya pengetahuan sedikit pun. La ta'lamuna syai'an. Ini syai'annya nakiroh. Kalau dari dalam bahasa Arab itu ini nakiroh yang menunjukkan umum, artinya benar-benar tidak tahu apa, tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a. Nah, ini kemudian Allah memberi anugerah pendengaran, penglihatan, wal afidah, dan hati, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ini diakhiri dengan la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Bersyukur tentang apa? Mensyukuri apa? Ya itu tadi yang disebut sebelumnya. 3 alat, 3 perangkat, 3 instrumen dari Allah harus disyukuri.
Itu wajib disyukuri itu ya. Nah, ini 3 perangkat ini. Kalau ini tidak digunakan, nah itulah di Al-A'raf 179 tadi Allah menyebutnya mereka lalai, mereka lengah. Nah, gurur itu yang demikian. Penyakit hati yang sekarang ini nih, gurur itu yaitu yang orang-orang yang menurut An-Nahl 178-nya yang pastinya sudah dianugerahi oleh Allah pendengaran, penglihatan dan akal, tapi tidak digunakan. Ya tentunya kan digunakan untuk berilmu. Nah, ilmunya mana? Itu kan ilmunya mana? Ilmunya Allah turunkan melalui Rasulullah SAW. Jadi ilmunya sudah Allah turunkan, perangkatnya sudah Allah beri. Kenapa manusia masih bodoh? Sementara bodoh ini sumber malapetaka, gitulah. Bodoh ini sumber malapetaka bagi manusia. Jangankan untuk di akhirat, di dunia juga sama. Kebodohan itu masalah besar bagi manusia. Sumber malapetaka, kebodohan itu bagi manusia. Ya untuk baik di dunia, artinya untuk di dunia ataupun di akhirat. Nah, kita bisa bayangkan begini nih ya. Kita tahu ada orang yang hidup di pedalaman, suku anak dalam, apa sebutannya? Sebutannya gitunya, suku anak dalam. Nggak mesti di hutan sih. Kalau saya lihat ininya sebuah tayangan misalnya orang-orang yang hidup di sana di pegunungan Himalaya gitu. Kok adanya manusia yang hidup di sana. Kemudian orang yang hidup di Eskimo di kutub. Kalau saya berpikir seperti ini, mereka ini berilmunya dari mana? Buncik orang mah sarakolana ka mana tuh? Karena manusia itu harus berilmu. Sarakolana ka mana? Kalau hanya untuk sekedar memenuhi hidup mereka seperti binatang, asal bisa makan, asal bisa tidur, ternyata suku anak dalam yang hidup di kutub juga kalau hanya untuk itu bisa. Manusia jangan jadi manusia dah halus teuing satu wae bisa heureun kari saukur jang gitu mah. Allah memberi ilmu apa kepada binatang? Wah, nggak perlu tinggi-tinggi kalau untuk binatang. Cukuplah dengan naluri dan akal yang kadarnya sangat rendah binatang mah. Itu cukup. Kalau ini nih misalnya seekor macan tutul gitulah. Atau ini para pemangsa lah gitu ya, singa kah, harimau kah, itu macan tutul ini yang di alam liarnya sebagai pemangsa. Mereka menghitung nggak itunya? Mereka menghitung nggak? Apabila berburu mereka membuat perhitungan nggak? Menghitung maranehna teh muncul orang mah atuh ngitung kalau kumaha ge menggunakan apa? Di situ bukan naluri akal yang mereka pakai. Nah, cukuplah untuk kebutuhan seperti itu. Mereka juga mempelajari naon merenanya disebut nanti misalnya kalau seekor macan tutul itu kan dia yang suka naik pohon gitu ya, bahkan membawa hasil buruannya itu naik ke atas pohon, berburunya pun dari atas pohon. Perhatikan dari atas pohon gitunya ada rusa misalnya di bawahnya, atuh beureun kudu ngitung ngajelang teh iraha. Tenghitung mau yo rusak di mana jual ngajelang. Karena kan seperti singa ada kepalanya kan, punya kepala, ada otaknya nggak? Nah berarti itu aya otak mah ada akalnya. Hanya kemampuannya kan sangat rendah gitu loh kalau binatang. Jangan dibandingkan dengan manusia lah.
Bahkan kan menurut manusia itu ada binatang-binatang yang dikategorikan cerdasnya untuk kelompok binatang. Yang dikategorikan cerdas itu anjing, kuda, lumba-lumba. Di antaranya hanya anjing, kuda, lumba-lumba ini memiliki kecerdasan di atas yang lain. Nah, bahkan banyak kan manusia binatang yang oleh Allah kan tidak diberi otak, nggak punya otak, nggak berakal. Ya jangankan akal, jangankan akal dia nih. ningali cacing, ningali cacing itu nu mana panona, mata nggak ada, hidung nggak ada. Itu cacing kan nggak ada matanya, nggak ada hidungnya. Tapi dengan perangkat yang Allah berikan kepada cacing, ya cukuplah untuk dia hidup, bisa hidup. Nah kalau manusia kan, ini nih ayat yang tadi surat Al-A'raf, ulaika kal an'am balhum adol, mereka itu lebih sesat dari binatang, bahkan lebih buruknya lah itunya, mereka itu seperti binatang, itu bahkan lebih sesat. Nah kembali lagi ke sini nih, ini muqaddimahnya cukup ini kalimat-kalimatnya nih ya, saya perhatikan ini pendek-pendek tapi berbobot gitulah, ini kalimat-kalimatnya nih muqaddimah tentang al-ghurur ini ya. Nah yang pertama barusannya, inna miftahas sa'adati at-tayakkuzu wal fatonah, sesungguhnya kunci kebahagiaan itu adalah yang tadinya yang disebut tayakkuz di sini kebalikan dari gofilun, kebalikan dari goplah. Ayat tadi kan Allah menyebut gofilun, gofilun orangnya, gofil orangnya, kalau yang dilakukannya adalah goflah disebutnya. Yang seperti apa yang disebut goflah? Yaitu yang tadi, orang yang tidak menggunakan, memanfaatkan anugerah pendengaran, penglihatan, akal, dan fatonah, cerdas. Hirup teh kudu cerdas. Ini kunci kebahagiaannya. Kunci kebahagiaan itu adalah tayakkuz. Kalau terjemah harfiahnya tadi tayakkuz itu adalah siaga. Ya siaga tidak lengah, tapi lengah yang dimaksud oleh Allah itu seperti di surat Al-A'raf 178, yaitu tidak menggunakan pendengaran, penglihatan, dan akalnya untuk memahami ayat Allah. Nah Allah menyebut itulah orang gofilun, itulah yang lengah. Satu, berarti kunci kebahagiaan itu tidak lengah seperti yang di surat Al-A'raf 179. Yang kedua, at-tayakkuzu wal fatonah. Fatonah itu cerdas. Kalau sudah agak lama nih di kitab Tahdzibul Akhlak juga nih, tentang munsyiul khuluq. Munsyiul khuluq, kita ulas lagi saja, ulang sedikitnya tentang judul tersebut. Khuluq itu kan Al-Quran, karena khuluq itu kan sesuatu yang menjadi sumber amal, karena tidak akan ada amal tanpa sumber. Sumbernya itu disebut khuluq. Nah Allah itu menurunkan Al-Quran agar menjadi khuluq. Artinya Al-Quran ini tanamkan dan tumbuhkan di dalam hati. Nanti amal-amal yang keluar dari dalam hati itu dari Al-Quran. Karena yang tertanam dan tumbuh di dalam hatinya adalah Al-Quran. Muncul jadi amal, itu amal yang berasal dari Al-Quran. Nah Al-Quran ini yang wajib itulahnya ditanamkan dan ditumbuhkan di dalam hati. Instrumen juga, alat juga dari Allah untuk menumbuhkannya itu ada 3. 1 akal, 2 godob, 3 syahwat. Nah ini tentang akal di sini nih, ini tentang fatonah. Kalau terjemahnya cerdas. Hidup ini harus cerdas, berarti tidak boleh bodoh, harus cerdas.
Nah, yang dimaksud tadi munsiul khuluq itu ini instrumen gitu. Munsiul khuluq itu artinya ini instrumen, alat gitu yang Allah berikan kepada manusia untuk menumbuhkan Al-Qur'an di dalam hati. Ya, instrumennya ada 3, salah satunya adalah akal. Nah, akal ini kan seperti kemarinnya ada tawadu, itu kan di posisi yang benar tawadu. Kalau keluar dari posisi tersebut ke atas, takabur jadinya. Kalau keluar dari tawadu tapi ke bawah, rendah diri namanya. Dua-duanya salah, yang benar adalah tawadu. Nah, akal juga sama nih, kurang lebih gambarnya seperti barusan. Kalau akal itu ditempatkan pada posisi yang pas gitu, yang benar sebagai instrumen untuk menumbuhkan Al-Qur'an, itu namanya hikmah. Jadi benar, hikmah itu artinya kan benar. Jadi benar. Kalau keluar dari posisi yang benar, yang pas ini, kalau ke atas itu namanya jarbazah, mendewakan akal disebutnya. Akal lah yang dijadikan pegangannya, Al-Qur'annya dianggap rendah. Nggak akan dianggap, berartinya dianggap rendah, tidak akan dianggap, diabaikan. Jadi mendewakan akal, salah pasti mendewakan akal. Masa akal manusia lebih dari Quran? Itu kan mustahil kan? Akal manusia, kemampuan manusia melebihi Al-Quran. Sementara Al-Quran itu tadi saya katakan bahwa inilah ilmu yang Allah turunkan melalui nabinya Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran. Mana mungkin akal manusia lebih hebat dari ilmu Allah? Mendewakan akal pasti salah. Nah, kalau tidak pada posisi yang pas, yaitu hikmah, ke bawah tapi baladah namanya. Nah, inilah baladah itu termasuk yang ini, yaitu yang seadanya, tidak maksimal gitulahnya dalam memberdayakan, dalam menggunakan, memanfaatkan akal untuk memahami Al-Quran. Kurang, berarti kurang lah ya, banyak memberdayakannya, menggunakan akalnya kurang. Korea mung sih itu mikiran lagi. Nah, itu baladah. Tapi ya fatonah mah yaitu yang posisikan akal itu pada yang posisi semestinya, yaitu hikmah namanya. Jangan berlebihan dalam menggunakan akal, nantinya mendewakan akal. Jangan kurang dalam memberdayakan akal untuk memahami Al-Quran, nanti akibatnya nggak paham-paham dengan Al-Quran. Kurangnya dalam sebutlah memberdayakannya. Nah, kemudian nih lanjutkan dari sini. Jadi satu tanya nih sebagai mukadimah nih ya. Inna miftah sa'adati atayakuzu wal fatonah. Sesungguhnya kunci kebahagiaan itu adalah siaga, tidak goflah, tidak termasuk gofilun yang tadi lahnya di surat Al-A'raf, dan fatonah itu cerdas. Nah, kalau dalam bab munsiul khuluq itu yang fatonah itu adalah orang yang pas dalam diberdayakan gitu, akalnya bahkan diberdayakannya itu semaksimal gitu, hanya semaksimal mungkin. Tapi bukannya jadi jarbazah, bukannya mendewakan akal. Menggunakan, memberdayakannya secara maksimal itu tetap tidak akan keluar dari bahwa ilmu Allah inilah benar yang sesungguhnya, kebenaran yang hakiki inilah gitunya, al-haq gitu sebutannya, inilah benar yang sesungguhnya, kebenaran hakiki itu adalah apa yang dari Allah. Karena kan sebetulnya
tidak semuanya bisa dipahami oleh manusia. Ilmu Allah itu kan tanpa batas, sementara kemampuan manusia untuk memahaminya amat sangat terbatas. Ilmu Allah tanpa batas, sementara kemampuan manusia untuk memahaminya sangat-sangat terbatas. Sehingga Al-Quran itu kan Allah lagi yang menjelaskan, karena manusia nggak ada yang mampu memahaminya. Maka setiap ayat-ayat Al-Quran itu kemudian kan Allah menjelaskannya. Nah, penjelasan, tafsir, penjelasan lah gitunya tentang ayat-ayat Al-Quran ini Allah wahyukan juga kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW menerima ayat Al-Quran itu bukan hanya redaksinya tanpa diberi penjelasan. Nanti Rasulullah bingung sendiri. Apa Rasulullah mampu memahami Al-Quran? Enggak, karena beliau ini manusia. Maka penjelasan tentang Al-Quran ini diturunkan juga oleh Allah. Kedua, katanya harus cerdas, itu maknanya yang demikian tadi, al-hikmah, jangan al-jarbazah, mendewakan akal, jangan juga al-baladah, kurang dalam memberdayakan akal. Kemudian yang berikutnya, kalimat kedua nih, wa man ba'u syaqawati al-ghururu wal ghaflah, dan sawannya sumber, kalau aslinya manba itu tempat tumbuh, tempat muncul, nah gitulahnya tempat muncul. Ya, kecelakaan bagi manusia tentunya nih ya. Waman ba'u syaqawati al-ghururu wal ghaflah, dan sumber kecelakaan bagi manusia itu adalah al-ghurur dan ghaflah. Ini sudah dijelaskan tadinya al-ghurur dan ghaflah. Ghaflah itu yang tadi, kalau orangnya ghafilun, kalau apa yang dilakukannya ghaflah. Seperti kafir dan kufur. Kafir orangnya, kufur itu yang dilakukan oleh kafir. Musyrik orangnya, syirik itu yang dilakukan oleh orang yang disebut musyrik. Nah, ini dari sumber kecelakaan itu, sumber kecelakaan bagi manusia itu adalah al-ghurur dan al-ghaflah. Gurur dan ghaflah, tertipu, dan tadi ghaflah itu kalau terjemah harfiahnya itu lalai, lengah. Fala nikmata ala ibadihi a'zoma minal imani wal ma'rifat. Ini kalimat-kalimatnya pendek dia, tapi ini luar biasa di maknanya nih ya. Fala nikmata ala ibadihi a'zoma minal imani wal ma'rifat, maka tidak ada kenikmatan yang lebih besar bagi seorang hamba. Kalau di sini bagi hamba-hamba Allah sihnya, artinya Allah itu kan memberi kenikmatan bukan hanya kepada satu dua orang, semua diberi kenikmatan. Maka tidak ada kenikmatan dari Allah lah gitunya, tidak ada kenikmatan dari Allah bagi seluruh hambanya yang lebih besar daripada ini nih kenikmatan ini, iman dan ilmu. Anggaplah ma'rifat di sininya pengetahuan, itu pengetahuan. Maka tidak ada kenikmatan dari Allah yang lebih besar bagi hamba-hambanya melebihi atau dibandingkan dengan iman dan pengetahuan. Nah, ini Allah ungkapkan, sebetulnya ini ada ayatnya nih, kalimat ininya. Tidak ada kenikmatan dari Allah bagi hamba-hambanya yang lebih besar daripada iman dan ilmu. Ini ayat-ayatnya ya yang menerangkan demikian. Satu, surat Al-Baqarah ayat 129. Kemudian Ali Imran ayat 164.
Satu lagi ayat surat Al-Jumu'ah ayat 2. Kita baca nih ayat-ayatnya nih ya. Ini menunjukkan demikian nih. Kenikmatan tidak ada, demikianlah kalimatnya kurang lebihnya, tidak ada kenikmatan dari Allah yang untuk hamba, bagi hamba-hambanya yang lebih besar daripada ilmu dan iman dan ilmu. Kita lihat nih surat Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan wa Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ini doa Nabi Ibrahim setelah selesai membangun Ka'bahnya, kalau dari ayat-ayat sebelumnya rangkaiannya. Nah, ini diantara doa Nabi Ibrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatihi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. 3 nih yang disebut di sini. Rasulnya dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu. 1, membacakan kepada mereka ayat-ayatmu. 2, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan hikmah. Wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka. Kita lihat gitu ya. Ini doa Nabi Ibrahim ini kan dikabulkan oleh Allah. Allah mengutus Rasulullah SAW di Mekah. Ini kan doanya di Mekah. Selesai membangun Ka'bah kan di Mekah. Ini doa Nabi Ibrahim itu selesai membangun Ka'bah itu berdoa seperti ini. Ya, utuslah di sini ya, di tengah-tengah kaum yang akan hidup di sana, berarti di Mekah, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Benar, Allah mengutus Rasulullah SAW itu orang Mekah, dari kalangan orang Mekah, dan membersihkan yang 1 tadinya membacakan ayat-ayatmu kepada mereka, kemudian mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah, dan membersihkan mereka, menyucikan mereka. Membersihkan, menyucikan dari apa? Kan membersihkan itu berarti kotor kan, kemudian dibersihkan. Nah, yang dibersihkan atau Rasulullah SAW itu membersihkan mereka. Membersihkan apa? Membersihkan kotoran. Berarti apa kotorannya? Ini yang pernah diungkapkan oleh Huzaifah. Huzaifah itu dia ini sering ya menanyakan kepada Rasulullah situasi yang akan datang setelah Rasulullah tidak ada itu bagaimana nantinya. Ini Huzaifah sering menanyakan hal yang demikian. Salah satunya yang ini. Huzaifah mengatakan, ya Rasulullah, kunna fi jahiliyah. Wahai Rasulullah, kami dulu hidup jahiliyah. Seperti apa? Seperti apanya yang disebut? Ini pengakuan Huzaifah, dia mengalami jahiliyah. Umar bin Khattab juga mengalami jahiliyah. Kami hidup jahiliyah. Seperti apa yang disebut hidup jahiliyah? Hidup jahiliyah itu kafir, musyrik, maksiat, dan nayetah su'ul adab, su'ul akhlak. Kami ini dulu kafir, kami ini musyrik, kami ini maksiat, dan nggak ada adab, berarti tidak beradab yang benar. Kalau adab itu kan semacam aturan lah gitunya, aturan hidup, aturan dalam beramal. Apa sih amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah? Ini adabnya dari adab siapa? Adab dari mana? Nggak ada. Mau orang sararea. Nah, ini Huzaifah mengalami hal demikian. Dulu kami jahiliyah. Seperti apa sih yang disebut jahiliyah? Ya kufur, ya musyrik, ya maksiat, ya tidak beradab.
Ini yang kemudian diubahkan oleh Rasulullah. Allah menurunkan Islam melalui Rasulullah SAW. Oleh Rasulullah SAW itu kan diubah manusia yang asalnya demikian menjadi apa namanya, ini boleh disebut ya inilah hasil kerja Rasulullah SAW. Mengubah manusia yang menurut Huzaifah tadi demikian, gitunya kafir, musyrik, maksiat, biadab lah, tidak beradab, diubahlah mereka oleh Rasulullah menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Di dunianya demikian berartinya, menjadi manusia yang berakhlakul karimah, beradab hidupnya, dan di akhiratnya menjadi atau mereka ini masuk surga tanpa hisab. Itu kan oleh Rasulullah. Ya, tetap membersihkan itu dari apa? Dari kekufuran, dari kemusyrikan, dari kemaksiatan, dan dari hidup biadab. Gitu. Biadab itu sadis kedengarannya, padahal kan tidak beradab arti biadab kan. Nah, ini yang dimaksudnya doa Nabi Ibrahimnya. Utuslah seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah, dan membersihkan mereka. Nah, dibersihkanlah dari hal-hal yang tadi, kufur, syirik, maksiat, goreng adab, biadab. Diubah kan, benar kan Rasulullah SAW, terbuktilah begitunya, diubahlah oleh Rasulullah menjadi ya sebaliknya, kufurnya hilang, syiriknya hilang, maksiatnya hilang, biadabnya hilang, berubah menjadi manusia yang beradab dan berakhlakul karimah. Dan prestasi terbesarnya sebetulnya itu prestasi terbesarnya dari manusia yang sedemikian buruknya ketika jahiliyah diubah oleh Rasulullah SAW. Nah, ini prestasi terbesar nama masuk surga tanpa hisab. Satu nyata ya ini apa namanya, kenikmatan. Tidak ada kenikmatan dari Allah yang lebih besar daripada iman dan ilmu. Itu kan yang didapat oleh para sahabat. Mereka dianugerahi iman. Mereka anugerahnya ini kenikmatannya. Allah, nah ada ayat yang terlintas ya tentang itu. Oh, yang ini nih. Mumpung ingat, Allah belum lama kalau nggak salah nih. Allah lah yang menjadikan kalian itu merasa apa namanya ya, ada kecintaan terhadap iman, dan Allah lah yang menjadikan kamu ada kebencian di dalam hati itu kepada kekufuran. Itu anugerah berarti, karena Allah yang menakdirkan demikian. Terus sebentar kita cari ini ayatnya ya, mudah-mudahan ketemu nih. Ayat nubi teh asa dina bab naon teh nya teh. Al-Hujurat ayat 7. Ini ayat Al-Hujurat ayat 7 nya. Ini karena ininya dari sininya tidak ada kenikmatan. Gitu kan tadinya. Sementara yang memberi kenikmatan siapa? Kan Allahnya. Jadi seseorang beriman itu pemberian Allah, itulah anugerah, itu kenikmatan, artinya syukuri, bersyukur karena oleh Allah dianugerahi iman. Karena kalau kita bandingkan orang yang beriman sekarang inilah katakannya manusia yang hidup hari ini, orang yang beriman dengan yang tidak beriman, mana yang lebih banyak? Kalau dari data statistik lah gitunya, dari data statistik, saya ini juga belum lama ininya, data statistik penduduk dunia hari ini kurang lebih 8, sekian miliar lah. Ternyata muslimnya hanya 1, berapa, sisanya tidak beriman. Sisanya itu orang-orang kafir yang tidak ada iman sama sekali. Nah ini nih ayat Al-Hujurat ayat 7 ya. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ngerti sumber nama eta nih. Dan ketahuilah
bahwa di tengah-tengah kalian itu ada Rasulullah. Ini kan sumbernya. Rasulullah kan sebagai sumbernya. Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian itu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti, ini terjemahnya nih, kita baca terjemah saja nih. Kalau ia, Rasul itu menuruti kemauan kamu dalam banyak urusan, maka benar-benarlah kalian itu akan mendapatkan kesusahan. Ya, tadi itu ya. Kalau Rasulullah SAW yang harus mengikuti kemauan mereka, emang mereka manusia seperti apa? Aduh tadi musyrik, kafir, maksiat, tidak beradab. Nah Rasulullah harus mengikuti mereka, pasti rusak. Nah, jika kalau kamu menuruti kemauan, kalau ia menuruti kemauan kalian dalam banyak urusan, benar-benarlah kalian akan mendapat kesusahan. Tetapi, nah ini bagian ininya nih. Tetapi Allah menjadikan kamu itu cinta kepada keimanan. Ini apa? Asli nama walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Allah lah yang apa sih terjemahannya? Allah lah yang menjadikan kamu itu memiliki kecintaan terhadap iman. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah menjadikan hal itu indah di dalam hatimu. Wa karroha ilaikumul kufro wal fusuqo. Oh bapasik teh kamari itenya. Allah Allah yang menjadikan, Allah yang menetapkan kalian itu benci kepada kekufuran. Anggarkan Allah yang mengkondisikan demikian. Anugerah gitu, itu anugerah dari Allah. Allah lah yang menjadikan ada kecintaan terhadap iman di dalam hati kamu. Dan Allah juga yang mengkondisikan, yang menjadikan ada kebencian di dalam hati kamu terhadap kekufuran dan kefasikan. Ulaika humur rasyidun. Nah orang yang demikian ini dianugerahi, berartinya dianugerahi kecintaan terhadap keimanan, dan Allah menjadikan hati kalian itu terasa indah dengan adanya keimanan. Dan sebaliknya Allah menganugerahkan juga kebalikannya, yaitu di dalam hati kalian itu ada kebencian terhadap kekufuran, kefasikan dan maksiat. Eta teh anugerah dari Allah nu kitu. Ulaika humur rasyidun, mereka itu orang-orang yang terpimpin, orang-orang yang hidupnya lurus. Kemudian surat Ali Imran ayat 164. Ini baru 3 kalimat padahal nih. Surat Ali Imran 164 nih. Laqad mannallahu alal mu'minin. Kalau di kalimat awalnya juga sudah seperti ini. Sungguh Allah telah memberi karunia yang besar kepada orang-orang yang beriman. Laqad mannallahu alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberi anugerah karunia yang besar kepada orang-orang yang beriman. Idz ba'atsa fihim rasulan, yaitu, nah ini nih yang dimaksudnya Allah telah memberi karunia anugerah yang besar kepada orang yang beriman. Idz ba'atsa fihim rasulan, yaitu ketika Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul min anfusihim, dari kalangan mereka sendiri, yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka. Sama dengan yang tadi kan di Al-Baqarah, membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Wa yuzakkihim, membersihkan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah,
dan mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, padahal sebelumnya mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Ya, sebelum Allah mengutus Rasul, mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Sehingga Allah di sini menyebutkan bahwa Allah sudah memberi anugerah yang besar ketika mengutus Rasul di tengah mereka. Di mana kemudian Rasul itu kan disebutnya membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, membersihkan, menyucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah. Sebelum itu mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Kemudian satu lagi ayatnya di surat Al-Jumu'ah ayat 2. Al-Jumu'ah surat keempat 62. Kurang lebih sama ininya nih, kita baca terjemah saja nih ya. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah, sunnah. Yang dimaksud hikmah itu sunnah. Padahal sebelumnya mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Nah, di sininya di kitab Tahzibul Akhlak ini hal yang demikian. Tadinya yang di surat Al-Baqarah, surat Ali Imran dan Al-Jumu'ah itu diungkapkan dengan satu kalimat pendek. Fala nikmata ala ibadihi a'zama minal imani wal ma'rifat. Tidak ada kenikmatan dari Allah ya kepada hamba-hambanya yang lebih besar daripada karunia iman dan ilmu. Ilmu tadilahnya di ayat-ayat tadi jelas. Apa yang disebut ilmu? Ya itu yang oleh Rasulullah ajarkan, Al-Quran dan hikmah. Nah, karena Rasulullah itu kan mengajarkan itu kan tadi kepada mereka kan, yu'allimu, mengajar, artinya yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasulullah mengajarkan kepada mereka ilmu dan hikmah. Ini diungkap dengan kalimat yang pendek nih, la nikmata ala ibadihi a'zama minal imani wal ma'rifat. Tidak ada kenikmatan dari Allah kepada hambanya yang lebih besar daripada iman dan ilmu. Iman kepada Rasul, ilmu dari Rasul. Nah, itu yang dimaksud dengan tidak ada kenikmatan yang lebih besar dari hal tersebut. Apalagi tadi di surat Al-Hujurat ayat 7 tadinya jelaskan bahwa kenapa seseorang beriman itu anugerah dari Allah. Karena yang kafir juga banyak, ternyata mereka tidak dapat anugerah itu. Allah lah yang menjadikan, tadi kannya surat Al-Hujurat itu ayat 7, Allah lah yang menjadikan di dalam hati kalian itu ada kecintaan terhadap iman. Dan Allah juga yang menjadikan di dalam hati kalian itu ada kebencian terhadap fasik, kufur, maksiat. Anugerah, artinya itu anugerah dari Allah. Bahkan tadi ada yang terlewatnya, dan Allah menjadikan hal itu terasa indah di dalam hati kalian. Artinya hatinya itu indah, pokoknya mah terasa nikmat mungkinnya, terasa nikmat itu dengan adanya iman di dalam hati itu terasa nikmatnya. Apalagi kan dalam kitabul iman itu panjang di ilmu dibahas. Kitabul iman itu kan panjang. Imam Bukhari membahas kitabul iman berapa judul. Di antaranya kan ada halawatul iman, manis, nikmat gitu. Ternyata kan beriman itu rasanya manis, iman itu rasanya nikmat.